merasa keputusan orang tua itu udah yang paling benar, harus diikutin. Jadi kalau misalkan orang tua bilang A, aku harus A, orang tua bilang aku harus B, aku harus B. Entah dalam hal apapun, pendidikan, karir, atau bahkan sampai memilih pasangan dan semacamnya. Sebenarnya gak ada yang salah dalam mengikuti pendapat orang tua, teman-teman. Yang paling penting di sini adalah kita juga punya hak untuk mencari tahu apakah keputusan orang tua ini cocok gak sih buat aku? Karena yang baik menurut orang tua kamu itu belum tentu baik buat kamu, atau yang cocok buat kamu menurut orang tua kamu itu belum tentu cocok buat kamu, teman-teman. Dalam hal ini adalah memilih pasangan. Mungkin kamu punya pengalaman pribadi ataupun di sekitar kamu ada, dipilihin sama orang tua, dijodohin sama orang tua. Udah deh, kamu sama dia aja, dia tuh orangnya baik, pasti cocok sama kamu, udahlah. Dengerin orang tua itu lebih ngerti kamu daripada diri kamu sendiri, hingga akhirnya ngikutin pendapat orang tua. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, ternyata pilihan orang tua itu salah dan gak cocok buat dia ataupun buat kamu yang punya pengalaman pribadi seperti ini. Kemudian yang terjadi, harapannya menikah bahagia, tapi yang ditimbulkan, yang dirasakan malah sebaliknya. Alasannya apa? Karena itu tadi, teman-teman, ketika orang tua kita mengambil keputusan, mereka merasa bahwa itu baik buat kita menurut mereka, tapi mereka nggak tahu yang cocok buat kita tuh kayak gimana. Sementara yang tahu yang cocok buat kita itu yang seperti apa, itu adalah diri kita sendiri dan juga dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Maka dari itu yang pengen aku sampaikan ke teman-teman di video ini adalah, jika orang tua kamu, buat teman-teman yang mau menikah nih, jika orang tua kamu memilihkan kamu calon pasangan, itu jangan langsung diiyain aja. Kamu juga punya hak dan bahkan kewajiban untuk ngecek calon pasangan kamu ini baik atau enggak, cocok atau enggak, dengan pengecekan-pengecekan yang seharusnya dilakukan dan nggak boleh dilewatin. Misalnya apa? Kamu cek karakter dia dengan kamu observasi langsung atau mengamati atau bahkan wawancara, tanya orang-orang di sekitar calon kamu ini gimana sih pendapat mereka tentang dia, apakah dia ini sama dengan yang kamu kenal ataupun sebaliknya ke arah yang negatif. Kemudian apa yang disampaikan dia selama ini ke kamu itu jujur atau enggak sih? Banyak kan yang kita lihat ngakunya orang kaya, ngakunya bekerja di sini, di sana, ada semacamnya, ternyata kenyataannya nol. Dia menyampaikan seperti itu hanya untuk mengambil hati orang tua kamu. Kadang-kala ada kan orang tua yang menilai dari harta nih misalnya, sehingga dia memilihkan yang baik buat anaknya itu dari sisi hartanya. Padahal anak itu nggak hanya butuh secara finansial aja. Kita menikah itu nggak hanya butuh dalam hal finansial aja, teman-teman, tapi secara batin, diperlakukan dengan baik, dan lain-lain, itu kita juga perlu. Kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi kita juga ada kebutuhan rohani, kebutuhan psikis kita, disayangi, dicintai, dan semacamnya. Sementara ini hanya kita dapatkan dari laki-laki yang baik aja. Nah, ini kadang orang tua kita nggak paham, teman-teman. Orang tua kita nggak tahu. Menurut mereka, selama secara ekonomi kita terpenuhi, kita akan bahagia. Tapi berapa banyak yang terjadi secara ekonomi terpenuhi, tapi secara batin enggak? Akhirnya terjadi perselingkuhan, ketidakpuasan dalam rumah tangga, berakar dari mengiyakan pilihan orang tua tanpa adanya pengecekan yang dilakukan. Ini yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Soalnya, kalau salah pilih pasangan, ini rantainya akan panjang sekali. Salah memilih pasangan, tidak bahagia. Apalagi sampai punya anak. Sampai punya anak, kemudian akhirnya anak seringkali melihat orang tua bertengkar dan semacamnya. Yang sebenarnya nggak ngeri. Sebenarnya yang ngeri itu bukan perceraiannya, tapi prosesnya, teman-teman. Proses saling menyakiti satu sama lain, akumulasi rasa sakit yang dirasakan, menjumpai hal-hal yang tidak mengenakan seperti perselingkuhan, dipukuli, KDRT dan semacamnya. Ini sangat mengerikan sekali. Anak tahu orang tua sering bertengkar, melihat KDRT dan semacamnya, akhirnya anak melihat sosok orang tua ini sebagai contoh yang buruk. Oke, aku nggak mau nikah sama orang yang seperti orang tua aku. Yang akhirnya traumanya dibawa sampai dewasa kalau dia tidak notice dan tidak menyembuhkan. Jadi akan jadi rantai yang sangat panjang sekali, dan masalahnya ini adalah rantai toksik, teman-teman. Kita belajar bagaimana sih kriteria laki-laki yang baik dalam, bukan hanya baik aja ya sebenarnya, buat kita yang muslim, laki-laki yang soleh, laki-laki yang takut sama Allah dan semacamnya. Bagaimana cara ngecek orang yang seperti ini? Bagaimana cara mendeteksi cowok yang suka bohong itu seperti apa, yang berpotensi buruk buat rumah tangga di masa depan? Lalu kita libatkan juga kita wajib sholat istiqoroh, minta petunjuk sama Allah dengan proses hati kita terbuka menerima segala petunjuk yang Allah kasih. Serangkaian usaha yang kita lakukan ini tujuannya adalah
untuk mendapatkan, untuk bersama menikah dengan pasangan yang baik buat kita. Ini buat cewek ataupun buat cowok juga sama seperti itu. Sekali lagi, orang tua kita ini bukanlah malaikat yang tidak ada dosa atau tidak pernah melakukan kesalahan. Orang tua kita adalah manusia, sama halnya seperti kita yang juga berpotensi besar melakukan kesalahan. Apalagi jika orang tua kita punya luka masa lalu, trauma masa lalu yang belum mereka atasi. Ini akan berpotensi mereka menarik orang yang salah. Mungkin teman-teman udah sering kali mendengarkan ini, banyak sekali konten yang membahas bahwa trauma ini bisa menarik orang yang sama. Sehingga kita sebagai orang yang mau belajar, kita harus menyeleksi benar-benar calon pasangan kita dan tidak mendewakan keputusan orang tua kita. Karena ingat, orang tua kita juga manusia yang juga bisa salah dalam mengambil keputusannya. Jadi seperti itu teman-teman, sebelum kamu mengambil keputusan, tanya ke diri kamu, apa sih yang sebenarnya aku butuhin? Jika kamu merasa ada trauma, ada luka yang mempengaruhi cara kamu dalam mengambil keputusan, yuk kita berproses untuk menyembuhkan itu. Karena kamu juga berhak untuk bahagia. Satu lagi teman-teman, apalagi jika ini terjadi, kamu lihat pernikahan orang tua kamu misalnya tidak bahagia, ataupun kamu lihat sosok orang tua yang kamu miliki saat ini itu toksik dan semacamnya, kemudian mereka memilihkan pasangan buat kamu, apa iya kita mau mengulang sejarah yang sama? Pasti pengennya yang lebih baik kan? Jadi maafkan orang tua kamu yang saat ini belum sesuai harapan kamu. Kita banyak belajar untuk kebahagiaan diri kita dengan berproses menyembuhkan luka, karena kita berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku, Dewi Puspita. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, ataupun jika kamu pengen berbagi tentang cerita pribadi kamu atau cerita yang ada di sekitar kamu, entah yang relate sama video ini ataupun yang lainnya, bebas. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan kamu, jaga diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.